spektakuler, bombastis, dan wow banget. Langsung aja narasumber kita yaitu Nur Putriati. Yeay! Kalau di Kopma dulu awalnya karena tertarik sama baju PDH-nya. No. Halo, nama aku Suci Sapti Purnamasari, bisa dipanggil Suci, dan kali ini aku bukan Suci Batas Suci, bukan, apalagi Suci Bu Rektor juga, bukan ya. Dan kali ini aku menjadi host pertama kali di Jagongan Kopma yang mempunyai tema Kenalan Yuk bersama Ketua Umum Kopma Dewantara periode 2023-2024. Nah, narasumber kali ini sangat cantik, sangat baik, spektakuler, bombastis, dan wow banget. Langsung aja narasumber kita yaitu Nur Putriati. Yeay! Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Putriati. Di sini saya menjadi Ketua Kopma Dewantara periode 2023-2024. Salam kenal semua. Halo Kak, panggilannya Putri atau Nur? Bebas sih, mau dipanggil Nur bisa, Putri bisa, atau sayang juga bisa. Ya udah aku panggil sayang aja deh. Boleh. Oke, gimana nih Kak kabarnya? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Udah ada lubang-lubangnya. Biasanya kalau cewek kan ada lubang-lubangnya gitu. Sejauh ini belum sih, tapi mendekati, kalau hitungannya mendekati Lebaran. Oke, gak apa-apa. Nanti kita nukernya bareng-bareng kok. Oh, boleh. Berangkatnya dari mana nih? Tadi berangkatnya dari Arab dan Masya Allah. kebetulan tadi mampir di Korea dulu, terus keliling-keliling dulu sih karena ya kalau boleh sibuk oleh-oleh sih. juga sih Kak. Iya, boleh. Besok kapan-kapan tak dibawain. Kesibukannya selain di Kopma sama kuliah itu apa sih Kak? Kalau kesibukan selain kuliah sama Kopma, aku ngisi waktu luangku itu sama freelance di stand minuman. Dan freelance itu di hari Jumat sampai Minggu. Jadi kuliahnya itu nggak keganggu gitu. Terus cara bagi waktunya gitu Kak, kan ada kuliah, ada di Kopma, terus juga kerja. Itu kan benar-benar padat ya, apalagi kuliah kadang sampai hari Jumat, apalagi kerjanya juga hari Jumat. Itu gimana tuh? Kalau bagi waktunya nggak susah sih, dan kuliahku itu tak padetin di hari Senin sampai Kamis. Jadi buat freelance Jumat Sabtu Minggu itu kuliah aman. Kalau di Kopma itu kan fleksibel ya, dan kegiatan pun mungkin di hari Sabtu biasanya, dan itu bisa izin ke yang bosnya lah, ibaratnya gitu. Kalau ada kegiatan biasanya diizinin. Jadi Tapi itu nggak dimarahin kalau misalnya sering izin-izin gitu sama bosnya? Yang penting ada penggantinya gitu loh. Kan jadwalku Jumat Sabtu Minggu nih. Kalau semisal aku mau izin di hari Sabtu, aku jadi harus cari ganti dulu. Semisal kalau emang nggak ada ganti ya mau nggak mau aku nggak bisa izin gitu. Wah, enak banget ya bosnya, baiknya bukan main. Mau deh kayaknya. Bosnya kebetulan juga orang dalam sih, jadi nggak. Duh, orang dalam gimana nih maksudnya? Itu kan punya pembina Kopma juga. Nah, kebetulan beliau awalnya nawarin lah, nggak nawarin sih kalau mau. Nah, kebetulan dulu kan masih jadi pengurus periode pertama, kan nggak terlalu sibuk ya. Iya. Jadi oke, enjoy aja, tak ikut gitu ya kerja gitu. Oke, terus apa sih Kak yang membuat tertarik gitu di Kopma itu, ada apanya sih? Kan mesti orang-orang pada penasaran, kok mau sih di Kopma, apaan sih, dapat apa sih? Kan kepo gitu loh. Kalau di Kopma dulu awalnya karena tertarik sama baju PDH-nya. Oke. Kan warna biru, dan kebetulan aku juga suka warna biru. Jadi kayak enak gitu loh dilihat. Akhirnya aku masuk di Kopma. Tapi nggak hanya itu sih. Ada dulu kan waktu maba kan harus minimal 3 kalau nggak salah ya. Kita pilih 3 UKM atau enggak organisasi. 2, iya. Nah, itu ada beberapa yang tak pilih, tapi kurang nyaman aja. Nah, di Kopma itu nggak tahu kenapa, mungkin karena di Kopma udah nerapin asas kekeluargaan. Jadi kalau di Kopma itu kayak ngerasa dirangkul. Dan
kita merasa diperhatikan, jadi enak gitu loh. Kita bisa akrab sama dari kakak-kakaknya, dari kader yang lain, bahkan apa ya? Ternyata di Kopma itu enak gitu loh. Banyak yang bisa kita pelajari. Oke, berarti enak banget ya. Terus kan ini jadi ketua umum. Bagaimana ceritanya? Terus kok bisa gitu loh? Kalau ini di luar Nurul banget ya. Yang awalnya aku nggak ada minat di jadi ketua, kemudian dipilih, diamanahi buat jadi ketua Kopma. Itu rasanya sangat wow, luar biasa banget, campur aduk, nggak bisa diungkapin lah pokoknya. Tapi mungkin dengan dipilihnya aku bisa menjadikan Kopma itu makin baik lagi ke depannya. Amin. Terus ada berapa sih Kak bidang yang ada di Kopma? Terus pengurusnya ada berapa gitu? Kalau tahun ini itu ada 27 pengurus, ada 6 bidang. Bidangnya itu ada sekretaris, ada bendahara, kemudian ada PSDA, ada litbang, usaha sama admin keuangan. Oke, ternyata banyak juga ya pengurusnya. Salah satunya aku, guys. Tuh. Terus apa yang diharapin di Kopma tahun ini? Semoga Kopma itu menjadi makin baik lagi ke depannya. Pengurus sama anggotanya itu bisa solid, bisa saling merangkul satu sama lain. Anggota Kopma itu harus bisa tampil dan juga harus bisa punya nama. Kalau aku bisa, kalian juga harus bisa. Tuh ingat ya guys, kalau aku bisa, kalian juga harus bisa. Ingat, catat kata ketua umumnya yang di 2024 ya guys. Oke, saatnya kita tanya jawab mengenai yuk Sobat JK kenalan yuk sama Ketua Umum Kopma Dewantara. Ini ada pertanyaan dari Atika Maulida _ katanya bilang gini, spill dong Kak, apa sih yang bisa kita dapat kalau join di Kopma? Apa sama seperti organisasi lain? Kurang lebihnya itu sama sih seperti organisasi lain, cuma yang udah aku sampaikan tadi di awal, di Kopma itu kita nggak hanya belajar tentang organisasi. Di Kopma kita itu juga bisa berwirausaha. Nah, di Kopma karena ada bidang usaha dan juga punya toko, jadi kita bisalah belajar berwirausaha. Terus kita juga bisa yang suka nih sama akuntansi, nah itu bisa kok masuk di Kopma di bagian admin keuangan. Nanti bisa buat laporan mulai dari neraca, terus jurnal umum dan lain-lain gitu. Kayak tadi kan di katanya ada toko. Nah, apa selain itu juga ada usaha lain Kak selain toko? Ada, di Kopma juga ada itu sih apa namanya, counter. Itu Dewantara Sel, kemudian ada sewa Zoom, terus kalau ada di Unip ada kegiatan foto wisuda, nanti kita juga biasanya buka foto wisuda gitu. Wah, ternyata ada beberapa ya usahanya, ada toko, ada tadi apa, foto wisuda, terus ada voucher, ada sewa Zoom. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya bingung cari barang bisa beli di toko Demat ya namanya. Terus depan kalau oke, depan Balerum itu. Terus ini dari Resa Nur KSNH. Cita-citanya apa Kak? Biasanya kalau kecil mesti berubah-ubah gitu. Kalau sekarang apa ini cita-citanya? Lebih ke ngalir sih, nggak berpatokan apa. Cuma dulu memang keinginan dari diri sendiri pengen jadi guru. Tapi kena lambat laun kayak ternyata guru nggak asik. Nah, mungkin sekarang karena jurusanku manajemen ya, lebih ke menjadi pengusaha atau enggak menjadi wanita karir yang bisa membahagiakan kedua orang tua di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke, kalau aku juga mesti suka kayak ganti-ganti cita-cita. Kenapa ya? Nggak tahu. Aku juga gitu deh. Kemarin waktu aku TK gitu kan, mesti suka banget
jadi kayaknya guru deh. Terus tiba-tiba berubah jadi pramugari deh, dokter. Terus waktu SMK pengennya apa coba? Apa? Tata busana gitu. Kayak desainer. Ya sama, saya dulu di Aneh SMK gak sih? juga broadcasting, Oh, tapi gitu. di kuliah masuknya di manajemen. Itu sih. Kayaknya emang jalannya di manajemen gak sih? Iya, takdirnya gini. Terus sekarang pinginnya jadi pengusaha, tapi nggak tahu mau pengusaha apa. Betul, masih bingung. Oke, ini dari ini Marta Artias. Kok bisa jadi ketua, Kak? Gitu. Oke. Kenapa bisa jadi ketua? Karena di Koma itu kan kita ada RAK. Nah, di RAK itu ada pemilihan ketua umum, pergantian ketua umum lah. Nah, itu kan semua diserahkan ke forum. Jadi dari forum suara terbanyaknya itu milih aku. Dan aku juga nggak tahu kenapa aku dipilih. Bahkan waktu itu kan suruh membuat visi misi. Iya, betul. Sedangkan visi misinya itu masih seadanya gitu loh, belum terlalu dipikirin. Dan mungkin karena dari teman-teman lebih apa ya? Pinginnya Iya, putri mungkin gitu iya, lah. kan lebih kenal lah sama aku mungkin. Jadi kebanyakan suaranya ke aku gitu loh. Oke, itu tadi RAK itu apa sih, Kak? Oh, untuk RAK itu rapat anggota khusus. Jadi di Koma itu ada 2 kali rapat. Iya. Rapat anggota khusus sama rapat anggota tahunan. Itu RAT, kalau itu RAT buku. itu gimana? Sama kayak RAK gitu atau gimana, Kak? Kurang lebihnya sama, cuma kalau di RAK itu kita ada pemilihan ketua kan. Nah, kalau di RAT itu nggak ada. Kita lebih ke tutup bukunya selama periode kemarin. Tapi yang maparin nanti pengurus baru. Karena di awal tahun biasanya kan dari Unip udah ngelantik nih. Jadi yang ngelaporin harus pengurus baru. Oh gitu, oke. Terus ini dari Mifta 12_. Investasi koperasi tekad itu apa sih, Kak? Benefitnya apa? Oh, kalau koperasi tekad itu punyanya dosen di UGRIS. Benefitnya kita invest di situ karena menjalin kerjasama aja sih di dalam kampus. Terus juga kita kan ada dapat keuntungan. Nah, untuk keuntungannya itu bisa buat Kopma nambah-nambah lah gitu. Kurang lebihnya gitu sih. Oh gitu, berarti investasinya setiap tahun gitu ya, Kak? Atau gimana? Iya, kalau kita investnya itu 2 tahun sekali perpanjangannya. Oh, 2 tahun sekali. Iya. Ya, mesti cukup lumayan dapatnya ya. Lumayan 2 tahun. banyak sih. Oke. Oke, ini dari orang spesial. Aku nggak tahu ya ini spesial ini siapa. Mungkin cowoknya kali ya. Nggak punya cowok, Mbak. Ah, yang bener. Nggak mungkin deh, Kak, kalau nggak punya cowok. Enggak. Nggak deh. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke. Kak, pengalaman yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama kakak di Kopma. Mesti banyak nih. Ini menyedihkan dulu ya. Kalau menyedihkan itu nggak menyedihkan sih. Cuma kalau kadang ada proker atau program kerja itu kurangnya kerjasama aja. Jadi kayak proker itu dilimpahkan ke satu orang. Jadi orang itu kayak merasa terbebankan gitu loh. Nah, kemudian kalau aku ya sedihnya tuh saat kita ada proker, kemudian harus kerja sama ada tugas kuliah. Itu barengan. Nah, jadi kayak merasa dunia nggak adil banget gitu loh. Kayak aku mau ngerjain yang mana gitu. Iya, nah keteteran banget, nggak ada yang bantu, mau minta tolong siapa gitu. Itu sedihnya sih. Kalau senengnya banyak. Apa ini? Wah, senengnya banyak. Aduh, apa ini? Ikut ah. Di Koma itu bisa jalan-jalan gratis, bisa dapat makan enak, bisa dapat fasilitas yang enak banget. Terus juga bisa nambah relasi bahkan sampai di luar, di se-Indonesia. Oke, keren-keren. Kan kalau di di Kopma itu ada delegasi kan. Setiap Unip, setiap Kopma, semisal nih Kopma kemarin, Kopma USM itu ngadain RAT. Jadi kita ada delegasi. Nah, di delegasi itu kita bisa berkenalan juga kan sama teman-teman di USM gitu. Jadi nambah relasinya banyak banget. Itu enak. Itu menyenangkan.
Enak banget ya, mesti kalau join di Kopma mesti banyak banget relasinya, terus teman-temannya. Aku juga mau nambahin boleh nggak sih Kak? Kan aku juga Boleh. anak Kopma, kan ya mau gitu loh nambah-nambah. Silakan. Kayak kalau aku ya, kalau di Kopma paling menyenangkan, bener kata Kak Putri, kita bisa jalan-jalan gratis, makan gratis, ya kadang dapat tips dikit-dikit ya. Terus, Salam tempel ya. salam tempel, salam Kak. Terus ada itu apa lagi ya? Ya kenal sama kopma-kopma di Jawa Tengah. Iya, karena aku kebetulan juga ikut koperasi di Semarang atau Akomas, Asosiasi Koperasi Mahasiswa Semarang. Terus enaknya lagi, kalau aku nggak di Kopma, aku nggak bakalan pernah ketemu Pak Ganjar. Jadi ceritanya gini Kak, aku waktu itu kan ditawarin sama anak Akomas. Ayo Ci, kamu itu dong jadi dirijen. Tapi yang datang Pak Ganjar. Aku kayak, enggak deh, aku enggak pernah, apalagi Pak Ganjar. Enggak deh Mbak, jangan aku, yang lain aja. Enggak apa-apa Ci, enggak apa-apa, kamu bisa deh, bilang gitu. Bener Mbak, aku mau pikir-pikir dulu, bilang gitu. Alah, ayo enggak apa-apa Ci. Yaudah Mbak, iya enggak apa-apa, wes aku bilang gitu. Terus akhirnya pertama kali jadi dirijen yang ditonton langsung Depannya Pak Ganjar itu di acara Harkopnas atau Hari Koperasi Nasional itu. Jadi Terus, pengalaman yang luar biasa. Iya kan? betul. Apalagi ketemu Pak Ganjar, ya Allah, mimpi apa ya Allah. Terus itu pengalaman yang paling menyedihkan itu waktu Kak Putri jadi ketua umum. Itu benar-benar dramatis. Jadi kita bertiga itu sahabatan. Awalnya 4 gitu ya. Terus jadinya yang satu ya sudah tenang di sana. Terus kita tinggal bertiga. Nah, waktu bertiga itu tuh kan awalnya ada 5 orang ya yang jadi 6 apa 5? Ada 6. 6 yang waktu itu ya. Pemilihan tuh ada 6. Terus dipilih-pilih gitu kan. Nah, aku kayak, duh aku tuh nggak bisa kalau mau jadi ketua, aku bilang gitu. Terus si Putri, ayolah bisa bilang gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu yang jadi tuh Putri. Terus kita nangis bareng-bareng pelukan bertiga, paling sedih banget. Dan itu pertama kali kita dari awal maba sampai sekarang pelukan bertiga. Itu baru pertama kali waktu acara RAK. Itu mengharukan banget. Itu sih. Itu di lantai 5 ya? Iya betul, di lantai 5 ini ya. Iya. Tuh paling apa ya, menyenangkan banget sih itu. Ya, seperti itulah suka dukanya. Tapi banyak sukanya sih kalau di Kopma. Iya, sebenarnya banyak sukanya. Terus kalau di Kopma itu kan oh ya itu ada apa sih Mbak? Kak, yang kalau wisuda itu ada pembagian-pembagian itu loh. Uang-uang apa gitu, aku nggak paham deh. Itu SPSW, simpanan pokok, simpanan wajib. Jadi anggota Kopma itu seluruh S1 reguler S1 mahasiswa S1 reguler di UGRIS. Jadi saat kita daftar di awal itu kita diwajibkan bayar 30.000. Nah, itu buat SPSW. Nanti saat kita wisuda itu nanti dikembalikan lagi. Berarti yang apa namanya, karyawan itu enggak ikut ya? Kalau karyawan tidak termasuk anggota. Bukan anggota Kopma gitu. Itu berarti hanya S1 reguler. Nggak bisa deh. Reguler. Nanti kalau dulu nggak bisa bilang itu lagi. Apa? Reguler. Itu kan nggak bisa. Malu deh. Oke, mungkin itu sih di penghujung acara aku akan apa ya, kasih sedikit bingkisan buat mengenang gitu loh. Dalam rangka apa nih? Dalam rangka, jadi tuh gini ceritanya. Kemarin dia tuh udah bilang, Ci, aku kalau mau ulang tahun jangan pakai foto ini, pipiku tuh kelihatan gede, bilangnya gitu. Langsung kayak, yaudah kirim foto, aku bilang gitu. Dia nggak kirim-kirim. Aku nggak kirim-kirim. Aku rak ngomong ya. Ngomong ya. Kenapa bos? Iya, dia tuh bilang gitu. Langsung dia bilang, yaudah kirim, aku bilang gitu. Tapi nggak dikirim-kirim, ya udah aku ucapin pakai foto yang itu aja. Gitu. Yang foto terus. Dia fotonya gini guys, gitu. Terus jadi aku mau ngucapin untuk Kak Putri yang benar-benar kemarin banget dia ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Kak Putri. Semoga sukses selalu, panjang umur. Terus
apa ya, amanah lah di Kopma, berbakti sama kedua orang tua dan selalu sayang kepada kakak-kakaknya. Amin, terima kasih. Gitu. Mana nih kadonya nih? Aku mau dapat kasih kado loh. Aku ambil. Ambil apa? Ambil. Tapi ya tak cukup ya. Ini Kak, ada sedikit kado ya dari siapa ya? Dari aku bukan sih, dari semuanya kok. Oke. Gitu, Terima kasih ya dari teman-teman. anak jagungan Kopma. Itu, dan waktunya udah di penghujung acara. Mohon maaf ya kalau aku ada salah kata atau garing, kan ya gimana ya, pertama kali gitu loh aku, jadi agak ya gimana gitu. Masih nervous. Iya betul. Demam panggung. Terus jangan lupa nonton Jagoan Kopma episode selanjutnya, yang pastinya narasumbernya pastinya langsung apa ya, ganteng juga iya, wow juga iya, semuanya lah pokoknya. Bye bye. Dadah guys.